Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat muhsirusun wa muharan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawm yahzurun nasu rahman wa khalid. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fi hilil qala awwa rajulun kharisan wa qala ta'ala tamutu illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sesungguhnya hanya takwalah yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Di antara jalan yang bisa menuntun kita meraih ketakwaan adalah taubat. Barang siapa yang dari segala macam dosa, pasti dia akan meraih ketakwaan. Karena ketakwaan itu menuntut diri menghindari kemaksiatan. Untuk itu judul khutbah Jumat kita pada hari ini, taubat sebelum dosa. Kata taubat sudah menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan kita. Taubat selalu diidentifikasikan dengan para pendosa. Taubat sering disarankan kepada mereka yang bergelimang dunia yang penuh dengan kemaksiatan, sehingga mereka harus kembali ke jalan yang lurus. Taubat secara bahasa bermakna kembali, artinya kembali meninggalkan perkara yang tercela dalam pandangan agama. Bagi mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan, maka taubat yang harus mereka lakukan adalah menghindari kemaksiatan tersebut. Maka mereka yang terbiasa mengerjakan dosa-dosa, maka taubatnya adalah menghindari dosa-dosa kecil tersebut. Karena jika ditumpuk, maka yang kecil pun akan menjadi besar. Demikian juga mereka yang suka berbuat makruh, perkara yang dibenci agama, maka pertaubatannya adalah menghindari kemaksiatan. Setiap pribadi harus selalu bertaubat menurut kadar dosanya masing-masing. Abdul Wahab As-Sa'rani menjabarkan berbagai tingkatan taubat. Taubat yang paling dasar adalah kembali dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kemakruhan, dan dari perkara yang tidak diutamakan. Tingkatan kedua adalah bertaubat dari merasa sebagai orang baik, merasa telah dikasihi Allah, dan merasa telah mampu bertaubat kepada Allah. Semua perasaan ini adalah kesalahan yang lahir dari penyakit hati. Dan puncak taubat adalah kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelalaian mengingatnya, walaupun sekejap saja, karena melupakannya adalah sebuah dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah tingkat
Demikianlah 3 tingkatan taubat yang dijabarkan oleh As-Sa'roni. Selanjutnya mari kita melihat diri kita sendiri, di manakah posisi kita. Jika kita masih berada dalam tingkat dasar, hendaklah kita pertahankan taubat kita sambil berusaha belajar melangkah ke taubat tingkat kedua. Dan apabila kita telah berada di tingkat kedua, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya syaitan selalu mengintai kelengahan kita agar kita kembali terjerembab dalam kubangan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatur innahu bima ta'maluna basyir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah berbuat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud 112. Bertaubat tidaklah harus menggunakan perbuatan dosa. Bertaubat tidaklah harus menunggu perbuatan dosa. Tanpa berbuat dosa pun hendaknya kita tetap bertobat, karena manusia itu tempat salah dan dosa, baik kesalahan lahir maupun kesalahan batin. Mungkin kita tak pernah memukul orang, tapi pernah iri dengki. Ini yang harus kita tobati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, barang siapa bertobat tetapi tidak meninggalkan kesombongan dan kecongkakannya, berarti dia belum bertobat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Taubat merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba berbuat dosa. Taubat adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jika kita ingin disayang oleh Allah, maka segeralah bertaubat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan hamba yang mau bertaubat, apalagi yang masih usia muda. Bahkan dia akan mengganti segala keburukan menjadi kebaikan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman menjadi kebaikan, kecuali beriman beramal soleh, maka kejahatan akan diganti Allah dengan kebajikan. Diceritakan di sebuah lorong kota Madinah, sahabat Umar bin Khattab tak sengaja berjumpa dengan seorang pemuda sedang berjalan menenteng minuman keras. Begitu pemuda itu sadar bahwa sosok yang berpapasan dengannya adalah Khalifah Umar, seketika itu ia menyembunyikan minuman keras di balik jubahnya. Sahabat Umar bertanya tentang botol yang dibawa di balik jubah tersebut. Maka karena sangat malu dan takut akan tingkah lakunya, pemuda itu berdoa dalam hati, ya Allah, janganlah engkau membuka rahasia keburukanku di depan Khalifah Umar, dan janganlah engkau permalukan diriku di hadapan Umar bin Khattab. Tutuplah semua itu ya Allah, aku berjanji tidak akan minum minuman keras lagi seumur hidupku. Pemuda itu pun berbohong. Ya Amirul Mukminin, yang aku bawa ini adalah cuka. Umar pun menuntut lebih jatuh. Bukalah supaya aku mengetahui apa yang kau sembunyikan di balik jubah itu. Maka pemuda itu pun mengeluarkan botol yang berada di balik jubahnya. Minuman keras itu telah berubah menjadi cuka yang nikmat dan segar. Ini merupakan bukti betapa Allah memang mengistimewakan hamba-hambanya yang bertobat. Hadirin jamaah
Salat Jumat rahimakumullah, kisah di atas memberikan pelajaran pada kita bahwa modal bertobat bukanlah baju koko yang bagus, peci ataupun sorban dan sajadah yang bagus, tetapi dengan tekad dan niat yang mantap dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti menyadari bahwa hanya Allah yang memberi petunjuk sekalipun Sang Maha Penerima Taubat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah barangkali khutbah Jumat kali ini. Semoga kita semua tergolong orang yang bertobat dan selalu terhindar dari jeratan dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.